Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Lesti bisa bertemu lagi dengan anak-anak ya. Kita hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan satu kali lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya pimpin agar puji-pujian kami bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dan diberkati menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama bersukacita memuji Tuhan kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari KPPK nomor 11, Terpujilah Nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya, puji muliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan kita, Dia layak untuk disembah. Anak-anak, kita juga mau bersukacita, kita mau nyanyikan satu pujian lagi. Kasih-Nya seperti sungai yang mengalir, baik waktu hujan maupun waktu panas. Kita nyanyikan sama-sama dengan gerakan, yuk. Anak-anak ikutilah Setiwi ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Shalom anak-anak. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak yang tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, coba ya, Lesetiwi mau ajak kita tebak-tebakan binatang apa ini ya. Coba ya anak-anak lihat ya. Nih binatangnya semuanya warnanya hitam. Jadi kayak siluet bayangan ya. Nah kalau binatang yang ini, wah apa ini ya? Kakinya pendek, punya paruh. Apa ini ya? Ya, siapa yang bisa jawab? Betul, jawabannya adalah ayam. Nah, kalau binatang yang ini, telinganya panjang. Wah, binatang apa ini ya? Dia sukanya lompat-lompat. Ada yang tahu? Kelinci, betul. Lalu kalau binatang yang ini, kakinya 4, punya tanduk yang besar. Wah, binatang apa ini ya? Ada yang bisa tahu jawabannya? Biasanya anak-anak kalau waktu Natal sering lihat binatang ini. Ya, rusa. Nah, terakhir binatang ini binatang apa ya? Ini. Bisa terbang tinggi. Binatang apa ya? Ya, binatang burung. Nah, tapi yang terakhir ini burung yang istimewa. Burungnya juga warna hitam biasanya. Ada yang tahu burung apa yang warnanya hitam? Betul, burung gagak. Nah, apa kaitannya burung gagak dengan cerita firman Tuhan hari ini? Hari ini Lesetiwi mau kasih tahu anak-anak di Alkitab ada burung gagak yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Wah, siapa ya? Nah, ceritanya seperti ini anak-anak. Suatu kali di Israel ada seorang raja bernama Raja Ahab. Raja siapa? Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini dia tidak taat kepada Tuhan. Dia menyembah kepada berhala bersama dengan istrinya. Ketika diberitahu oleh Nabi Elia bahwa dia tidak boleh menyembah kepada berhala, Raja Ahabnya tidak mau taat, tidak mau mendengarkan. Dia berpikir, ngapain sih Elia ini suruh-suruh aku? Buktinya nih aku menyembah kepada berhala. Lihat, kerajaanku jadi kerajaan yang besar. Aku juga sehat. Kemudian tanah Israel juga subur. Wah, rakyatku semuanya makmur. Ngapain aku menyembah kepada Allah? Lebih baik aku menyembah kepada berhala. Nah, padahal sudah diingatkan ya sama Nabi Elia, tapi Raja Ahabnya gak mau dengar. Lalu anak-anak, Nabi Elia berkata, karena kamu tidak mau taat dan tidak mau menyembah kepada Allah, maka Allah berfirman bahwa di Israel tidak akan turun hujan. Wah, gimana ya anak-anak ya kalau tidak turun hujan ya? Lama-lama sungai menjadi kering.
tanaman tidak bisa tumbuh. Binatang-binatang dan manusia juga jadi haus ya karena tidak ada air untuk diminum. Tapi Raja Ahab ini tidak mau mendengarkan. Dia tetap tidak mau mendengarkan dan tidak mau taat. Nah, tapi kemudian Nabi Elia bingung ya. Wah, gimana ini ya? Aku harus kemana ya? Karena apa? Karena Raja Ahab ini mau berusaha menangkap Nabi Elia, anak-anak. Tapi Nabi Elia ini cepat-cepat melarikan diri. Lalu Allah berfirman, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Di sana kamu bersembunyi. Dan aku akan memelihara engkau. Nah, jadi Nabi Elianya pergi ke sungai Kerit. Di tepi sungai itu anak-anak karena ada air, Nabi Elia bisa minum. Lalu makannya gimana? Nah, Allah mengirim burung-burung gagak pada waktu pagi dan pada waktu petang memberikan makanan roti dan juga daging. Jadi setiap hari Nabi Elia tetap bisa makan sehingga dia bisa bertahan hidup. Tapi anak-anak, karena tidak turun hujan, lama-lama air di sungai Kerit itu juga jadi kering. Waduh, gak ada air untuk diminum. Maka Allah berfirman kepada Nabi Elia, pergilah ke Sarfat. Di sana kamu akan menemui seorang janda dan tinggallah dengan dia. Aku akan memelihara engkau. Jadi Nabi Elia akhirnya pergi anak-anak ke Sarfat. Dan betul di sana Nabi Elia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan dia ternyata ada seorang janda anak-anak. Janda itu artinya apa? Dia sudah tidak memiliki suami. Suaminya sudah meninggal. Ketika dia sedang mengumpulkan kayu, Nabi Elia berkata, Ibu, bolehkah aku minta air? Nah, ibu itu mau mengambilkan air anak-anak. Tapi Nabi Elia kemudian juga berkata, buatkan aku juga sepotong roti kecil. Tapi ibu itu berkata, maafkan aku, kayu ini adalah kayu yang aku kumpulkan untuk membuat roti yang terakhir. Karena tepung di rumahku itu tinggal 1 genggam dan minyak di rumahku itu tinggal beberapa tetes saja. Setelah itu aku dan anakku akan mati kelaparan. Tapi Nabi Elia berkata, Ibu, buatlah dulu bagiku 1 roti kecil. Nanti setelah itu Allah berfirman bahwa tepung di tempayanmu dan minyak di rumahmu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Anak-anak, janda di Sarfat itu mau taat ya melakukan perintah Nabi Elia. Dia mau belajar percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi ibu itu membuatkan 1 roti bundar kecil untuk Nabi Elia. Waktu dia membuatkan dan memberikannya kepada Nabi Elia, dia melihat di tempayannya, masih ada sisa tepung lagi. Dan dia melihat minyaknya, masih ada minyak. Jadi akhirnya dia membuat lagi 1 roti untuk dirinya dan dia juga bisa membuat 1 roti lagi untuk anaknya. Setiap hari janda itu, anaknya dan Nabi Elia bisa makan dari tepung dan minyak yang tersedia. Padahal seharusnya sudah habis anak-anak. Tetapi karena Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara, sehingga Nabi Elia, janda dan juga anaknya tetap bisa bertahan hidup. Tapi anak-anak, suatu kali anak dari ibu ini tiba-tiba sakit. Dan kondisinya makin hari makin parah sampai akhirnya anak ini meninggal. Janda ini menjadi sangat sedih dan dia marah kepada Nabi Elia. Ini gara-gara kamu datang ke rumahku dan membuat anakku akhirnya sakit dan meninggal.
kamu yang membuat anakku ini meninggal. Anak-anak, karena ibu ini sangat sedih ya, dia sangat marah kepada Nabi Elia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia berkata, "Ibu sabar, tenang ya, aku akan membawa anak ini. Dan kalau Tuhan berkenan, anak ini akan hidup kembali." Jadi Nabi Elia menggotong anak itu, membawanya ke kamar atas tempat Nabi Elia itu tidur. Lalu kemudian di kamar itu Nabi Elia memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan anak ini, bangkitkan anak ini, biarkan dia hidup Tuhan." Nabi Elia membaringkan tubuhnya ke anak ini sebanyak 3 kali anak-anak, dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan membangkitkan anak ini. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tuhan berkuasa ya. Dia berkenan membangkitkan anak dari janda ini. Sehingga kemudian anak ini bisa bangun dan dia hidup anak-anak. Wah, ibu ini sangat senang ya. Wah, anakku hidup. Wah, dia peluk anaknya, dia sangat senang. Dia berterima kasih kepada Nabi Elia. "Terima kasih, aku sekarang sungguh-sungguh percaya bahwa engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya Allah memelihara dan Allah sungguh-sungguh berkuasa." Anak-anak, hari ini kita belajar ya, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh memelihara umatnya. Allah yang sungguh-sungguh menjaga dan berkuasa atas segala sesuatu. Kalian ingat ketika Allah tadi berfirman kepada Raja Ahab tidak akan turun hujan, maka sungguh-sungguh tidak turun hujan anak-anak. Lalu kemudian ketika Allah berfirman kepada Elia, "Pergilah kepada janda di Sarfat." Padahal janda ini hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Tetapi kita lihat Tuhan bisa memelihara melalui janda di Sarfat ini. Tepungnya tidak habis, minyaknya juga tidak habis. Dan kita juga ingat Allah bisa membangkitkan anak dari janda di Sarfat ini. Karena apa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita juga mau ingat bahwa di kayu salib Tuhan Yesus juga mati untuk menebus hidup kita semua orang berdosa. Dia tidak hanya bisa membangkitkan anak janda di Sarfat, tetapi dia juga bisa bangkit dari kubur di hari yang ketiga untuk menyatakan kuasanya atas maut. Maka saat ini kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa atas hidup kita, tetapi Dia juga berkuasa menyelamatkan hidup kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat. Kita mau jadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Anak-anak, kita mau belajar satu firman Tuhan, kita mau hafalkan dari Mazmur pasal 23 ayat 4a. Yuk sama-sama kita baca ya. Mazmur pasal 23 ayat 4a. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Yuk kita hafalkan ya. Mazmur pasal 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Mari sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Pimpin kami untuk terus setia mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan memelihara kami senantiasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu, terima kasih Bapa. Anak-anak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang bisa ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lesti mengundang kita untuk berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lesti mau mengingatkan untuk kita bisa kembali ibadah secara onsite. Anak-anak bisa mengikuti ibadah di GKA Gloria Pacar dari jam 9 sampai 10.30. Yuk anak-anak, ikut yuk ibadah onsite ya, ketemu sama Lese-Lese dan teman-teman di gereja. Lalu Lesti juga mengingatkan untuk kalian bisa membagikan link video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Jadilah saksi dan berkat bagi mereka. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.